Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membawakan materi tentang batas komputasi algoritma. Ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salma Aprilia Huda Putri, yang kedua ada Rehan Nandita Zahra, yang ketiga ada Robert Panca R. Simanjuntak, yang keempat ada Tasya Fitria Anggraini. Komputasi sendiri memiliki pengertian yaitu cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Nah, teori dari komputasi ini merupakan cabang ilmu komputer teoritis atau theoretical computer science. Adapun model dari komputasi sendiri, yang pertama yaitu finite state automata atau biasa disebut dengan FSA, finite automata machine atau FSM. Kemudian bentuk tunggalnya seperti automaton. Kemudian untuk bentuk pluralnya seperti automata. Kemudian yang kedua yaitu push down automata atau PDA. Dan yang ketiga adalah mesin Turing atau Turing machine atau biasa disebut dengan TM. Selanjutnya, untuk teori komputasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teori automata atau biasa disebut dengan automata teori. Nah, untuk teori automata sendiri yaitu teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Yang kedua ada teori komputabilitas atau computability teori. Nah, untuk teori ini eh, merupakan teori yang mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau solvable atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau unsolvable. Tujuannya untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan suatu persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu teori kompleksitas. Nah, untuk teori kompleksitas ini merupakan teori yang mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau isi atau persoalan sukar atau biasa disebut dengan hard. Kemudian sebuah persoalan itu dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya atau eh, decidable pada jenis persoalan keputusan. Kemudian dikatakan sebagai unsolvable jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya atau undecidable pada jenis persoalan keputusan. Nah, solvable problem ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, rectable, yaitu persoalan yang diselesaikan dalam waktu yang wajar. Yang kedua yaitu intractable, yaitu persoalan yang diselesaikan dalam waktu yang wajar dengan bertambahnya ukuran persoalan. Selanjutnya, eh, bagaimana sih waktu yang wajar? Nah, standar standar dari waktu wajar itu biasanya berbentuk polinomial time. Nah, untuk contohnya seperti Big O n pangkat 2, Big O n pangkat 3, atau O1, atau Big O n log n. Nah, untuk contoh dari non polinomial time yaitu seperti Big O 2 pangkat n, kemudian Big O n pangkat n, atau Big O n faktorial untuk n yang ukurannya kecil. Kebutuhan waktu atau running time yang diperlukan oleh mesin Turing untuk menyelesaikan persoalan dengan input dengan panjang n dinyatakan dengan n yang disebut dengan kompleksitas waktu. Kemudian sebuah mesin Turing M dikatakan kompleksitas waktunya Tn bila mana jika M ini diberi inputan W yang panjangnya n, maka M berhenti setelah melakukan gerakan sebanyak Tn tanpa memperhatikan apakah M ini berhenti pada status accept atau reject. Nah, contoh dari kompleksitas waktu mesin Turing seperti Tn sama dengan 5n plus 2, kemudian Tn sama dengan 2n pangkat 2 plus n plus 6, kemudian Tn sama dengan 3 pangkat n plus 10 n pangkat 3.
Baik, selanjutnya ada kelas P, yaitu sebuah persoalan keputusan yang dikatakan di dalam kelas P jika ia dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh mesin Turing deterministik. Kemudian dengan kata lain itu terdapat mesin Turing deterministik M yang memecahkan persoalan dan berhenti pada status akhir dengan jumlah gerakan tidak lebih dari T dalam kurung N, bila mana mesin Turing M diberikan input sepanjang N. Nah, karena persoalan berkoresponden dengan bahasa, maka kita katakan bahasa L termasuk dalam kelas P jika terdapat polinomial T dalam kurung N sedemikian sehingga L sama dengan dalam kurung M untuk mesin Turing deterministik M yang kompleksitas waktunya yaitu T dalam kurung N. Bisa dilanjut. Nah, ini merupakan kelas persoalan. Jadi bisa dilihat untuk itu ada keterangannya. Jadi di yang pertama lingkaran pertama itu ada P yaitu algoritma prim big O n pangkat 2 binary search big O log n. Kemudian di lingkaran luar yang warna kuning itu ada NP yaitu knapsacks problem big O 2 pangkat n. Kemudian ada halting problem big O pangkat n. Bisa dilanjut. Baik, ini adalah contoh kelas persoalan ya. Mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L, yaitu O pangkat N, 1 pangkat N, N lebih dari 1, maka string W, apakah W himpunan dari L. Nah, contohnya yaitu W. Nah, stringnya itu adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya sendiri. Di situ awalnya tadinya seperti yang tadi, yang W, 0, 0, 1, 1, 1, B. B itu blank. Kemudian ganti simbol 0, itu paling kiri. Yang paling kiri diganti menjadi simbol X. Kemudian gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1 yang paling kiri. Nah, di paling kiri itu simbol satunya diganti dengan simbol Y. Gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X. Kemudian geser hit ke kanan akan diperoleh 0 di paling kiri. Nah, itu kan X. Nah, 0-nya ntar dipindah lagi. 0 kan headnya berjalan ke 0. Nanti 0 diganti menjadi X. Kemudian bisa dilanjut. Nah, kemudian itu kembali ke langkah awal, kembali sampai hingga menemui X, 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 Y, 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 blank, 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 maka mendapat sebuah kesimpulan, yaitu string 00, string 0001111 dikenali oleh M. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada mesin Turing deterministik versus mesin Turing non-deterministik. Pada mesin Turing deterministik untuk satu status P dan satu simbol XI di pita hanya ada satu transisi ke status berikutnya, Q, yaitu gamma P X1 sama dengan Q kecil Y besar L besar. Sebaliknya, pada mesin Turing non-deterministik, untuk status P dan satu simbol X1 di pita terdapat lebih dari satu transisi ke status berikutnya, Q. Mesin Turing non-deterministik memiliki kemampuan untuk memilih satu transisi, yaitu gamma P kecil X I sama dengan Q W besar L besar gamma P kecil X I sama dengan R kecil Y besar L kecil gamma P kecil X ke X X besar I sama dengan S kecil Z besar R besar. Selanjutnya ada kelas NP. Sebuah persoalan keputusan dikatakan dalam kelas NP jika ia diselesaikan dalam satu polim, polinom, polinomi,
polinomial oleh mesin Turing non-deterministik. Karena persoalannya ber- berkoresponden yang dengan bahasa, maka kita katakan bahasa L termasuk dalam bahasa NP. Jika terdapat mesin Turing non-deterministik dan kompleksitas waktu polinomial Tn sedemikian sehingga L sama dengan Lm. Dan bila mana M diberikan input sepanjang N, maka jumlah gerakannya tidak lebih dari Tn. Mesin Turing eh mesin Turing non-deterministik dikatakan memiliki waktu binomial karena ia memiliki kemampuan untuk menerka kemampuan solusi yang jumlahnya eksponensial dan memverifikasi setiap kemungkinan solusi dalam waktu binomial. Setiap mesin Turing deterministik adalah mesin Turing non-deterministik, tetapi mesin Turing deterministik tidak memiliki kemampuan memilih transisi. Oleh karena itu, P bagian dari NP. Meskipun demikian, NP mengandung beberapa persoalan yang tidak termasuk ke dalam P. Baik, ini merupakan analisis kompleksitas. Nah, yang tadi contoh awal itu kan ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X itu maka ditandai dengan big O 1. Kemudian gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1, maka itu akan eh, menjadi 0, big 0, N. Kemudian ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y, 0, big 0, 1. Kemudian gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X, big 0, N. Big O, N. Geser hit ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri yaitu big O 1. Kemudian kembali ke langkah awal, maka paling banyak N per 2. Maka dapat dapat ditarik kesimpulan total kebutuhan waktunya itu yaitu N per 2 big O 1 ditambah big O N ditambah big O 1 ditambah big O N ditambah big O 1 sama dengan N per 2. N per 2 big O N sama dengan big O N pangkat 2. Oke, selanjutnya algoritma prim. Algoritma untuk menentukan pohon yang berentang minimum atau minimum spanning tree. Algoritma ini juga disebut polinomial karena kebutuhan waktunya yaitu big O N pangkat 2. Selanjutnya, langkah dari algoritma prim. Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Ini contoh dari algoritma prim dan pembahasannya. Pada pembahasan ini dapat diperoleh bahwa pohon minimumnya berbobot 105, yaitu dari titik 1 menuju 2 yang bobotnya 10, 2 ke 6 itu 25, 6 ke 3 15, 6 ke 4 20, dan 3 ke 5 35. Itu jika berjumlah 105.
Selanjutnya, algoritma MST lainnya adalah algoritma Kruskal dengan kompleksitas big O M log M. M adalah jumlah sisi dalam graf. Karena kita berhubungan dengan mesin Turing, maka kita memikirkan persoalan MST sebagai sebuah bahasa. Persoalan keputusan menjadi sebuah bahasa. Jika MST dijadikan persoalan keputusan, maka deskripsinya adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah graf berbobot G, yaitu F dan E, dan nilai W. Apakah G memiliki spanning tree dengan berbobot lebih kecil sama dengan W? Next. Pengkodean MST atau Decision Problem pada mesin Turing. Yang pertama, simpul-simpul diberi nomor 1 sampai M. Kedua, setiap integer dikodekan dalam biner. Kode dimulai dengan M dalam biner dan bobot W dalam biner dipisahkan dengan koma. Jika terdapat sisi dari simpul I dan J dengan bobot W, letakkan I, J, W di dalam kode. Integer dikodekan dalam biner. Kode dihasilkan merupakan input di pita untuk mesin Turing deterministik M. Selanjutnya, berikut contoh graf W. Kode untuk MST Decision Problem di samping adalah 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, atau 1,11,1111, terus 1,11,1010, terus 10,11,11,1100, atau 10,100,10100, atau bisa juga 11,100,100,100. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf, kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.